Selamat pagi pemirsa, saya Sheila Milenia akan menemani Anda dalam acara info terkini, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini pemirsa, wabah cikungunya saat ini sedang terjadi di Desa Josari, RT 2 RW 2, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Belasan warga Desa Josari, RT 2 RW 2, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo mengalami gejala cikungunya seperti sakit pada persendian hingga paling parah tidak dapat bangun untuk melakukan aktivitas. Iya, nama saya Bu Sri Mulyaningsih. Ya, saya di sini sebagai kader Jumantik untuk Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Untuk RT 2 RW 2 Josari Wetan. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa warga yang terserang penyakit ini cikungunya? Untuk penyakit cikungunya sebenarnya untuk RT saya ini bertahap, Mbak. Yaitu yang pertama itu saya sendiri terkena, ya satu rumah anak saya. Tetapi untuk yang lainnya berkala terus. Ada sampai 18 orang, sampai 20 orang. Untuk khususnya RT saya. Masalah untuk RT saya ini penyerang yang kedua. Yang pertama yaitu dari RT sebelah, kemudian menyebar ke RT saya. Itu sampai saat ini? Sampai saat ini masih ada. Untuk yang terakhir yaitu mulai hari ini masih ada. Tadi untuk gejalanya enggak bisa bangun. Yang diserang persendian. Terus kasus penyakit ini tuh terjadi setiap tahun apa enggak? Enggak, Mbak. Untuk cikungunya setahu saya baru tahun ini. Untuk kemarin itu DB. Iya. Sri Mulyaningsih selaku kader Jumantik mengatakan, upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus cikungunya ini telah dilakukan dengan program PSN, pemberantasan sarang nyamuk berupa mengubur sampah organik, membakar sampah plastik, dan melakukan fogging untuk mematikan nyamuk. Untuk pencegahan yaitu PSN, ya dikerahkan untuk PSN pemberantasan sarang nyamuk. Dan diutamakan itu untuk apa? Sampah-sampah yang berceceran, khususnya sampah plastik itu harus dikubur atau dikumpulkan dan dikubur. Masalahnya itu menjadi sarang nyamuk atau telur-telur yang berada di sisa-sisa air yang menggenang. Apa dilakukan fogging? Dilakukan fogging. Setelah kasus ini, penyerangan ini diadakan fogging. Satu kali, Mbak. Satu kali? Ya. Setelah kasusnya menyebar? Setelah kasusnya menyebar, satu kali diadakan fogging. Untuk yang PSN ya? Ya, PSN. PSN tadi dilakukan secara kerja bakti apa pripun? Seharusnya kerja bakti, Mbak. Tapi ini untuk RT saya khususnya individu. Tapi setiap ada pertemuan RT diusahakan, pokoknya diapakan yaitu dikasih pengertian untuk melaksanakan PSN. Tapi untuk RT saya ini khususnya ini untuk selokan-selokan ini bersih. Tapi ya enggak tahu ya kok masih ada cikungunya. Kalau untuk gejalanya penyakit sendiri ini apa? Untuk gejalanya yang pertama itu menyerang persendian, Mbak. Persendian mulai dari kaki itu sakit, keju gitu. Tapi untuk yang parah itu sampai enggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Kalau lama penyembuhannya itu gimana? Untuk lama penyembuhan saya kemarin juga konsultasi sama Bu Bidan khususnya. Penyembuhan itu tergantung dari daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh itu 1 minggu sudah bagus, itu cikungunya itu sudah hilang. Ya, jadi untuk cikungunya itu katanya ya kata Bu Bidan itu obat untuk cikungunya itu enggak ada. Misalnya kita itu berobat itu hanya dikasih pereda nyeri katanya gitu. Tapi juga di sini untuk yang cikungunya itu langsung berobat Mbak. Iya, langsung berobat gitu. Berita selanjutnya pemirsa, harga sejumlah komoditas sembako di pasar tradisional masih belum stabil. Harga minyak goreng masih terpantau tinggi.
Naiknya harga minyak goreng ini dipicu karena kenaikan CPO di pasar global. Beras 925, kerupuk ya naik, empeng ya naik. Respon pembeli niku pripun? Pembelinya ya manut. Manut mawon Iya, nggih. Mboten nawar napa? Gak. Ya pancen wis ngerti, Oh nggih. wis ngerti naik gak enes nawar. Terus mboten wonten kesulitan nggih pas naik niku. Pripun? Pas napa juale ngoten lho. Terus Mboten wonten kesulitan nggih. mboten. Mboten langsung purun kok. Langsung purun ngoten. Purun nggih. Kayak kula lho, Oh nggih. Anten sing sampun turun dereng ngeten. terus sik naik Nggih, terigu ya munda, terigu ya. Kanji ya munda. Semua naik. semua naik. Nggih. Ini tirase harga minyak sampun mulai turun tuh Belum. belum dari 20 nggih sih ya? Iya. 20. 20 dari tanggal pinten niku? Pun dangu. Ndang. Ora ning niteni, ora Sampun niteni. seminggu wonten. Oh lah luwes 1-2 bulan sudah ada. Sampun. Meski harga minyak goreng masih tinggi, namun masyarakat tetap mau mengikuti harga pasar. Salah satunya adalah Bapak Supardi, pedagang kaki lima di kawasan Jalan Pramuka, Ponorogo. Tetap jualan ya kan, sesuaikan nanti kalau harganya minyak naik, telur naik loh, itu apa harganya tetap 1.000 satu biji, cuma agak kecil dikit, di produksi ini agak kecil dikit gitu loh. Iku damel minyak curah apa minyak anu? Nggak pernah minyak curah, minyak itu Fortune, mulai dari 14.000 ya kan sampai 20.000. Sekarang turun lagi 19,5, turun 500 saja. Jenengan ngagem sing pundi? Hah? Ngagem pundi? Ngagem Fortune iku. Nggih, Fortune. Fortune gak kali Bimoli. Ini tapi sudah 2 hari ini Fortune sama Bimoli kosong. Jadi ngagem minyak apa ini adanya ini aja. Yang hari-hari itu Fortune sama Bimoli aja. Itu kan kalau untuk goreng barang kan produksinya bagus. Itu biasanya habis berapa kemasan ngoten? Ono 4 yang 1 kiloan loh, yang itu 4 bungkus. Berarti 4 kilo. Niku sehari napa? Sehari. Sehari. Sehari ya. Telurnya 4 kilo. Niki harga telur naik nggih, Pak? Turun malah. Turun malah. Tinggal 19,5. Biasanya kan 30, 29, 26, 2, ya kan 25, sekarang tinggal 19,5. 19.500. Minyak yang masih tinggi. Tapi bilangnya ada yang 14 1 kilo tau. Tapi di Popper atau di toko-toko besar itu cuma boleh beli 2 kilo aja. Dengan pemakaian saya 4 kilo. Ya itu. Nggak boleh beli 4 kilo, nggak boleh. Harus Anu impak lho. pripun. Napa mboten anu minyak naik ngoten lho. Boten, cuma yang penting enten minyaknya, ya kan? Enggak boten enten kan terdampak gitu. Yang penting mahal tapi yang penting enten minyaknya. Jadi tinggal produksi ini kan di apa? Makanya biasanya jadi 10 malah jadi 12 gitu. Jadi untuk apa? Menyesuaikan harganya minyak sama telur. Ya kalinya niku mengecil ngoten nggih produknya. Ya, mengecil dikit, ya kan? Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Kota Ponorogo selain memiliki kesenian reok Ponorogo, juga memiliki kesenian lain yang bernama Jarantek. Sanggar Pustaka Pamedar Jati, sanggar kesenian Jarantek yang berada di Desa Mojomati, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, masih melestarikan kesenian ini. Bapak Muhtarom selaku sesepuh Sanggar Pustaka Pamedar Jati menuturkan bahwa sanggar ini terbentuk berawal dari Pak Muhtarom dan kawan-kawan yang menyukai kesenian Jarantek namun tidak memiliki wadah, sehingga mereka mendirikan Sanggar Pustaka Pamedar Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhtarom, biasa dipanggil Mak Rom. Jadi kan teman-teman itu di kalangan seni ngerti ini Mak Rom itu saja. Ini sejarah berdirinya
Sanggar Pustaka Pamet Darjati niku pripun bisa diceritakan? Untuk berdirinya itu dari teman-teman seprofesi, podo demene yang seni, sama-sama suka pada seni. Daripada tak ada wadah, belum ada wadah, akhirnya kita kumpulkan. Jadi satu. Bagaimana kalau kita mendirikan grup? Itu dulu seperti itu. Akhirnya berdiri juga itu. Niku tahun pinten? Sebelum saya juga konco-konco mendirikan Pustaka Pamet Darjati, sebenarnya punya rombongan lain. Ya, itu yang rombongan lama itu sebenarnya. Kalau rombongan lama itu berdirinya 8 Desember 2012. Kalau Pustaka Pamet Darjati berdiri 8 Agustus 2019. Itu berdirinya 8 Agustus. 8 Agustus ya, benar. 8 Agustus. Berarti niki sampun wonten 2 tahunan. Iya, 2 tahunan dan vakum 2 tahunan juga. Lebih 2 tahun. Kepangan corona. Oh, okay. Karena efek dari corona itu. Jadi 2000 April itu sebenarnya sudah tampil, kemudian dikukuhkan 8 Agustus 2019 itu. Tampil itu, kemudian terganjal oleh corona itu 2020 sampai 2021. Sekarang pun masih kita belum enjoy untuk, karena seni itu kan ekspresi hati yang divisualkan. Jadi waktu atau kesempatan itu tidak ada, kemudian berpikir ada pikiran lain, kita tidak enjoy. Alur kisah Jarantek memiliki beberapa versi. Berdasarkan kisah yang dituturkan oleh Bapak Mudrik, Jarantek memiliki hubungan dengan kisah dalam Reog Ponorogo. Versi kula, versi saya ya, versi pengetahuan saya, sebenarnya Jaranan ini ceritane hampir sama karo Reog. Bahkan itu terkait. Lek Reog iku neng kono eneng lek ngarani basa jadil. Penunggang kudane kae to senopatine. Lah iki ning Jaranan ya penari kepang. Lah iki utusan keduta atau duta dari Bantarangin, dari Ponorogo ngelamar neng Kediri. Ceritanya seperti itu. Lah ternyata di tengah jalan dijegal ning Jaranan ning Celeng. Jenenge Prabu Celeng Srenggi. Ning kono dijegal Prabu Celeng Srenggi. Apa tujuan Prabu Celeng Srenggi ini? Kok merampok pasukan King Ponorogo iki nyapo. Ternyata Celeng Srenggi ini juga menginginkan Dewi Songgolangit. Dia juga seorang ratu. Mergo jenenge idam-idamane Ratu Sewu Negoro. Jadi sangkaine Songgolangit itu banyak raja-raja, ratu-ratu kuwi pengen nglamar Songgolangit. Neng sapa sing iso apa istilahnya sayembarane, sing siapa yang bisa menyelesaikan sayembara yang dia minta. Akhirnya neng kono terjadi pertarungan. Lek ning Jaranan terus akhirnya perang Celeng karo Kepang. Lah ringkese cerita neng kono dimenangne oleh pasukan Bantarangin. Celeng Srenggi kalang kabut. Terus akhirnya melanjutkan perjalanan lagi, dikisahkan nih. Logikanya terus bareng mlaku neh perjalanan. Nah tengah dalan dicegat neh lek Jaranan mesti eneng caplokan kayak barongan. Lek wong Ponorogo jenenge barongan tik. Bukan tok-tok lagi adalah gambaran sosok ular atau naga atau naga taksaka atau diarani wong gedhe lah, diarani nang taksaka. Lah ini
Ada yang menceritakan bahwa ini adalah Nagaraja. Nagaraja ini adalah hasil koalisi ini apa ya? Pokoknya ini koalisi antarane Prabu Singobarong karo Nagaraja. Jadi Singobarong meminta bantuan Nagaraja untuk menggagalkan pasukan Bantarangin untuk ngelamar Songgolangit. Lah akhirnya terjadi di situ perang Barongan. Akhirnya mungkin terah ora eneng ending dari cerita pertama, akhirnya kan dadi. Mergo sing cerita awal wah ke Pangcaleng dadi. Jadi cara dadi mangke wis perange lah gampangane ngomong ngono. Terus dilanjut lagi setiap arep metu barengan kae umume biyen disukani kepang, syukur-syukur eneng kepange terus bare terus metu barongan. Lah iki ending lanjutnya iki jane ning reog. Pertarungane sang pasukan, para pasukan karo Prabu Singobarong. Lek ning reog kan langsung Jadil Warok terus Ganongan kuwi terus bare eneng tarunge klono karo Prabu Singobarong. Wujude reog. Makanya lek orang wong Kedirinan itu mesti sing dalangi itu yang ngobrol diisi apa antawacana mesti une Prabu Singobarong. Padahal ning kono sing metu kan ula, sosoknya itu adalah ular. Nah, ini alur ceritane karo reog hampir sama. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita. Saya Sheila Milenia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.